Si-25 Jilid 2, Nusantara dalam Jaringan Global, Perjumpaan Budaya dengan India, Tiongkok, dan Persia. Rangkuman, Peradaban Nusantara yang telah terbentuk sejak masa prasejarah mengalami transformasi besar. Setelah terjadinya perjumpaan budaya dengan India, Tiongkok, dan Persia. Perjumpaan ini bukan semata-mata bentuk penetrasi budaya asing, melainkan proses saling pengaruh yang dinamis. Nusantara tidak hanya menerima, tetapi juga mengolah unsur-unsur budaya luar menjadi bagian integral dari jati dirinya. Proses ini membentuk landasan baru dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan masyarakat. Transformasi itu tampak jelas dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang bahasa dan aksara, masyarakat Nusantara mulai mengenal dan menggunakan aksara Palawa dan kemudian aksara turunan lokal seperti Kawi dan Rencong. Agama Hindu dan Buddha menjadi arus utama dalam sistem kepercayaan dan ritual keagamaan. Penggunaan sistem kalender Saka serta pembentukan institusi kerajaan bercorak. Hindu-Buddha menunjukkan adopsi dan adaptasi atas sistem-sistem dari luar yang disesuaikan dengan nilai-nilai lokal. Berkat fondasi peradaban yang kuat, berbagai kerajaan besar pun tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Nusantara, seperti Kutai di Kalimantan, Sriwijaya di Sumatera, Mataram kuno dan Majapahit di Jawa, hingga kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Bali. Kerajaan-kerajaan ini tidak hanya menjadi pusat kekuasaan, tetapi juga menjadi pusat penyebaran budaya, agama, dan ilmu pengetahuan. Interaksi dengan dunia luar tetap berlanjut dan memperkaya dinamika internal kerajaan-kerajaan tersebut. Dalam perjalanannya, kerajaan-kerajaan di Nusantara mencapai puncak kejayaan di berbagai bidang. Bidang maritim berkembang pesat, menjadikan Nusantara sebagai pemain penting dalam jalur perdagangan internasional. Pertanian dan teknologi agraris semakin maju, didukung oleh sistem irigasi yang rumit. Literasi berkembang melalui karya sastra dan prasasti. Ragam ritual yang kompleks menunjukkan kehidupan religius yang matang. Sementara ide penyatuan Nusantara mencapai bentuk idealnya dalam visi politik Majapahit. Namun kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Seiring waktu, berbagai kerajaan mengalami penurunan, terutama akibat konflik internal, perebutan kekuasaan, serta tekanan eksternal. Dalam situasi krisis tersebut, muncul tatanan baru yang membawa perubahan besar. Kedatangan Islam, agama Islam yang masuk melalui jalur perdagangan dan dakwah damai, menawarkan sistem nilai dan tata sosial baru. Proses Islamisasi ini menandai babak baru dalam sejarah panjang peradaban Nusantara yang terus bergerak dinamis dari waktu ke waktu. Sejarah Indonesia 2025. Jilid 2 dulu lebih dikenal dengan zaman kuno, yaitu zaman dimulainya bangsa Indonesia mengenal tulisan. Prasasti pertama dari Kerajaan Kutai. Kisah budaya Hindu dan Buddha dengan silih bergantinya kerajaan masa lalu. Ditambah aspek kehidupan dan tata kelola kemasyarakatan lebih banyak juga ditampilkan saat ini.